Kalian pasti bertanya-tanya apa artinya pak orang itu. I'm flying so low. I'll fly. Perkenalan dulu. Halo, selamat sore teman-teman semua. Sore sekarang. Kalau menurut jam gue sih jam 5. Perkenalkan, kita dari After Break. Saya Wimala. Anjing, gue udah kayak perkenalan kelompok presentasi anjing. Saya Adam, NIM 14040. Ini Saya Hilmi. Ini Saya Eros. Iya. nama aslinya Imam ya. Iya. Selamat datang di channel After Break, channel yang bakal nemenin kalian setelah istirahat. Sebenarnya nggak gitu sih. Cuma kayak kalau menurut namanya sih kayak gitu. Betul. Jadi di konten pertama ini kita bakal ngomongin masalah perspektif Anak rantau. dan anak lokal Iya, benar. gitu. Jadi Ini gue sebagai anak lokal sama Hilmi iya, tinggal dan besar di Semarang. Iya. Hilmi juga asli Semarang kalau Hilmi. Asli. Lahir di Semarang juga. coba perkenalan pakai bahasa Semarang. Coba Berkenalan bahasa Jawa, aku bahasa Semarang sih. Bahasa Jawa nih. Bahasa Jawa, Iya. gas. jenengku Hilmi. Jenengku Hilmi. Eh, Saka Semarang. eh. Neng kene turu-turu tok. Ya ora lah guyon suasu. Gue anak rantau, asli dari Jakarta. Nih teman gue dari, lo mau nyebut mana ya bisa. Dari Tangerang, Jakarta Selatan. Pokoknya gue emang rantau sih dari dulu. Gue ngerantau ke Semarang, sekarang lagi di Semarang, di alamatnya di Bukit Sari. Biasanya orang-orang pada kesini buat nyore, Betul. entah sama pacarnya sama temennya. Sebenarnya kalau kuliah offline di sini rame banget loh. Cuma sayangnya karena emang lagi pandemi ya, orang-orang yang datang ke sini berkurang lah. Gue berkuliah saat ini berempat itu di apa di mana sih? Gue lupa. Universitas Diponegoro. Betul. Jadi kita itu sekarang udah menjalani semester 7 ya. Ini video persembahan kami. Untuk mama dan papa. Iya. Ini dari tadi belum serius. Ya, Jadi buat mama sama papa di rumah. masuk TV. Langsung aja ngomongin apa ini? Ngomongin apa? Oke, dari gue dulu pertama. Lu dulu lah, nanya dah. Lu nanya duluan apa gue duluan? Gua dah. Sweet dah. Ya. Tuh, gue Gua sweet juga, pemenang. tadi gua Lu pemenang siapa? Nah, Yes, Hilmi Ya. menang. terus Gua nanya dulu. Mas, Iya, Iya. Mas. Mas dari Semarang dari kapan, Mas? Dari dari tadi gua gebuk lu. tahun 1999. Oh, gitu. Emang sejarah Semarang yang terbentuk gimana, Mas? Jadi dahulu kala datanglah seorang manusia Oke. berjenis kelamin laki-laki. Betul, setuju. Dia suka makan pohon asem. Oh, ini bener. Oke, terus Makan emang iya? asem, Enggak ya? tapi So tau. jarang-jarang. Asal muasal Semarang gitu ada. Iya, salah satunya seperti itu. Iya, Dari terus? pohon asem yang tumbuhnya jarang-jarang, jadi Semarang. Asem jarang-jarang. Ini beneran. Oh, ini beneran. Emang beneran? Emang beneran seperti Kelas itu. nih. Luar biasa. Semarang Oh, tuh iya, berarti iya. singkatannya Itulah. asem jarang-jarang. Asem Asam jarang-jarang. Kalau bahasa Jawa tuh arang-arang. Arang-arang. Namanya Semarang. Bahasa Indonesia orang aring bukan? Bukan. Orang karik sih. Oke. Kenapa jadi orang aring? Luar biasa. Gue nanya nih ya. Gua nanya. Eros, ini pegang Ini serius banget nih. First impression lu sama ngelihat anak rantau tuh gimana sih? Biasanya kan kalau orang luar datang ke kota kan dia yang shock culture. Gue sendiri yang ngerasa shock culture. Karena di kuliah kan teman-teman dari Jakarta semua kan kebanyakan kan, di Ilkom khususnya. Dan kebudayaannya jadi bilang beda banget ya dari gue SMP, SMA gitu. Jarang kalau misalnya ngeliat ada mainan sama kucing dia. Enggak, gue pengen jadiin dia bintang tamu, apa sih? Jarang ngeliat kayak misalnya ada cewek-cewek yang ngerokok. Oh gitu. Kan kalau anak-anak Jakarta udah biasa lah gitu-gitu kan, rokok terus party segala macem gitu kan. Iya. Jarang sih gue ngeliat kayak gitu, terus ya shock aja dikit.
Kalau dari lu kan tadi gitu ya, kalau gua sama sih, gua juga shock culture sih sebenarnya. Gitu. Nggak tahu, kayak tiba-tiba aja gitu shock culture. Ya apa yang ngebuat lu bikin shock culture? Enggak, Gitu? shock culture kan emang tiba-tiba. Yang bikin gue shock culture tuh pertama bahasa sih, bahasa. Karena emang kalau di Jakarta kan emang bahasanya ya bahasa Indonesia gitu kan. Yeah. Dan di sini orang rata-rata pakai bahasa Jawa dan kita harus bisa beradaptasi sama bahasa di situ juga gitu loh. Terus yang bikin gue shock culture sih. Shocknya kayak gimana sih bang? Kayak Sorry. Dari gue lihat kayaknya enggak juga ya. Kan bahasa malah anak Semarang yang ngikutin orang-orang Jakarta nggak sih? Itu mah lu doang, lu kan kaleng gaul se-Semarang. Dengerin aja dari tadi nadanya. pertama kali ketemu lu kagak shock culture sih. Iya. Kalau Hilmi deh. Ya Is. Seru betul. menurutku sih kayak ya karena dulu aku udah kayak kebiasaan ketemu dengan orang-orang luar Semarang karena tinggal di asrama ya biasa aja sih. Cuman kalau masalah shock Shock breaker. iya Iya, bener. udah berhenti tapi udah dipatahin tadi main shock motor. Tapi ya pokoknya nggak shock banget sih, kayak ya bisa beradaptasi sih. Ya udah, ini kan bahasa Indonesia, bahasa dunia. Bahasa dunia. Ini berkaitan dengan bahasa nih, lu siapapun yang jawab nggak apa-apa. Gue shock. Apa shocknya? Gue tuh shock. Jadi waktu pertama kesini, benar, yang pertama gue rasain beda itu bahasa. Dan menurut teman-teman gue, ada beberapa orang dan emang beberapa ini sih, beberapa oknum di yang kuliah di Semarang ya, terutama yang rantau dari daerah yang sama gue, itu kaget ketika kenalan sama orang pakai aku kamu. Oh iya. Iya. Betul kan? Tapi lu sebenarnya tapi di Semarang biasa aja nggak sih? Enggak. Coba, lu gimana? Kok enggak nih? Kalau menurutku Gue dimarahin gue. biasa aja sih. Eh. Kayak aku kamu gitu kayak ya udah, cuman karena di Semarang kayak mayoritas pakai bahasa Jawa. Betul. Kalau pakai aku kamu kayak gimana gitu perasaannya aja di Iya, kuping. sama Kalau misalnya sebenarnya. kayak sama teman-teman sama-sama orang Semarang gitu kayak lebih kebiasaan kayak pakai bahasa Jawa sih, kayak kue, Ya, aku kue ya. aku kue. Tapi sebenarnya wajar nggak kalau orang baper gara-gara ngomong aku kamu pertama kali? Sebagian orang ada yang beranggapan kayak gitu. Kalau gue lebih ke awkward sih awalnya, bukan baper sih, awkward. Apalagi kalau ke cowok. Ya Ke cowok? ke cowok. Oh, salah denger. Nggak denger. Cowok. Karena kan sejak nggak pernah malah gue kayaknya. Tapi lu pernah baper waktu ada cowok yang aku kamu ini? Kan gue bilang gue lebih ke awkward, nggak baper. Oke. Jadi beberapa orang mengakui kalau ngomong aku kamu pertama kali itu jadi baper. Ada. Gue nggak tahu sih, maksud gue ya mungkin kalau buat gue sendiri sih di Jakarta sebenarnya itu emang digunakan ketika emang udah intim banget sama orang gitu, atau lu temenan sama enggak sih cowok sama cowok, enggak sih, biasanya cewek sama cewek tuh, cewek sama cewek aku kamu fine. Tapi kalau tiba-tiba lu kenal lawan jenis ngomong aku kamu, terus ada kagetnya sebenarnya gue kayak kenapa nih. Terus ternyata selama ini gue pelajari ya emang begitu budayanya gitu. Kalau tanggapan menurut bapak gimana pak? Bapak siapa? Sama. Gue juga sama gitu. Gitu. Iya. Lanjut. Bapak siapa sih? Saya nggak kenal bapak. Kalau gue kalau ke cewek malah dulu biasa aja sih. Ih keren banget, lo kan ganteng banget deh parah, lo ganteng tangsel lo. Masuk IG-nya Gue nggak? bingung ke cowok pak. Iya tuh. Kak siapa pertama kali? Yang bingung banget kan lo otomatis lo kan datang ke Semarang. Kagak emang soalnya ini pengalaman pribadi gue ya. Iya. Gue waktu pertama kali ngerantau, gue justru malah nggak nyari orang Jakarta, gue bener-bener nyari orang Jawa gitu. Tapi lu waktu pertama kali kayaknya nongkrongnya sama orang Jakarta Itu karena semua. kebetulan Eh, ternyata gue lebih nyaman ngobrol sama orang Jakarta. Ini kita udah penonton. ada penonton lala lagi. Iya. Gue kebetulan kenalnya dulu pertama sama orang Jawa gitu. Ya itu. Kebetulan orang pertama kali kenal orang Jawa, maksudnya gimana? Pertama kali kesini kenalannya sama orang Jawa. Namanya siapa? Ada lah, nggak usah disebut. Kan saya pengen tahu kenapa sih. Mau nanya nggak? Enggak. Kita udahin aja. Belum lah. Nanya. Lu mau nanya nggak? Oke, tapi lu kalau dulu ngelihat orang Jakarta misalnya yang dia nanya ke lu gitu pakai lu gua, nggak pakai aku kamu, responnya gimana lu? Kayak ini sombong banget sih ini orang apa kayak biasa aja? Jari gue Kristen mic ya. Aku sih biasa aja sih. Is. Kayak ya emang itu emang budayanya mereka, kayak budaya kalian ya udah. Kalau kayak emang nyamannya kalian kayak gitu ya udah gitu. Gitu. Aku sih gitu.
Tapi lu nggak kaget sih. mengikuti nggak jadi gua lu juga nggak akhirnya? Apa tetap aku kamu segala macam? Tergantung mood sih itu sih. Mood Itu gimana? semut ya kadang nih kok kadang enggak, tapi kayak senyamannya sih. Ih, emang nyamannya kayak gimana sih Kak kalau boleh tahu? Ampu ada PR-nya. Spring bed. Ah, spring bed. Empuk ada bednya, nyaman. Oh, gitu. Enggak, gue penanya nih, serius, Iya, gue apa-apa. penanya. Pendapat lu mengenai orang-orang dari luar Jakarta, maksudnya orang rantau nih, orang lokal ketemu orang rantau. Orang lokalnya ini mencap anak rantau ini superior. Menurut lu, ini kalau dari gua aja base-nya nih. Dari kan gue dari Jakarta berdua. Kalau menurut lu orang Jakarta superior apa enggak? Ya, iya sih kata gue agak sih. Gue jujur awalnya ngerasa agak superior sih, karena Sakit kejepit. Kenapa tuh? kan kalau dalam komunikasi itu ada yang dominance, ada yang apa sih? Gue lupa. Keren. Iya, lawannya dominance. Terus kalau orang-orang Jakarta kata gue lebih mendominasi deh kalau ngobrol. Begitu. Iya. Oh, justru malah gue waktu pertama kali kesini orang Semarang lebih mendominasi. Karena apa ya? Kayak kesannya kayak mereka yang punya tanah gitu loh, ngerti nggak? Mereka yang tinggal sini gitu. Ada case-nya apa? Case-nya waktu itu kayak di grup angkatan yang pertama kali gembor-gemborin tuh orang Semarang yang ini yang apa ibaratnya yang gerakin. Iya. Gitu. Karena kan kita pendatang, kita nggak agak segan buat mungkin ngomong banyak gitu di grup angkatan. Kalau gue sih ngerasa gitu. Iya. Beda-beda sih mungkin ya sudut Beda-beda pandang kita ya. perspektif orang Iya. berbeda-beda. Kita harus memaklumi hal itu ya. Terus kalau lu menurut lu gimana? Kalau dari pribadi diri sendiri sih kayak lebih ngerasa superhero. Jadi teman kami ada yang namanya superhero ya udah lulus. Hero. Sekali saudara-saudara. Keren. Keren kata gue. Lagi mikir kenapa sampai sono? Gue shock. Oh, shock. Shock culture. Taruh dulu. Apa shock terapi? Superhero. Kenapa kok superhero? Kenapa ya? Jadi ceritanya tuh ini. Gimana sih? Gue pengen denger dah. Bercanda di kata gue deh, ayo. Satu malam. Iya. Satu malam ada nih salah satu anak Jakarta nih tiba-tiba bisa ngeluarin asap. Tapi bukan dari vape atau bukan rokok, tapi emang nggak tahu dia kayak magic aja gitu, magic punya kayak kekuatan super, bisa ngeluarin asap lewat mata. Bagaimana cara? Enggak, lu pernah kebayang gak sih ngobrol sama Dustin? Kagak, lu bayangin bisa keluar asap dari mata anjing. Debus juga gak sebegitunya anjing. Oh, bisa ngeluarin asap dari mata gitu ya? Iya, tapi kebetulan teman yang itu udah nggak ada sih. Gitu. Sebenarnya kita doain bersama-sama. Mari kita doakan bersama-sama. Tapi kemana orang, Mi? Emang orangnya kemana? Udah di-invite. Kok di-invite sih? Apaan sih? Enggak. Lanjut. Asli ini kayak ngomong sama Dustin nih. Iya. Luar biasa. Kurang batuk doang dia. Keren, keren. Gue pengen nanya apaan tadi ya? Gue lupa. Enggak, kalau dari lu gimana? Apaan? Gimana ya tadi? Dominasi Gua tadi nanya apaan sih? segala macam. Dominan apa kagak? Oh. Bawah. Duh, gue gak bisa ya ada penonton. Gue kayak malu gitu. Aduh. Lalalainya mana? Penonton alay. Kalau menurut gue, waktu pertama gue sampai ke sini malah gue merasa dirasisi gue. Dirasisi apa enggak? Oh iya. Gue merasa diperlakukan secara rasis gitu, gimana sih? Bener gak sih gue? Iya. Ya gitu kan? Iya. Serius. Karena Kenapa? ketika gue pertama kali nyari temen, karena gue gak peduli temen pertama gue mau cowok apa cewek, bodo amat, yang penting kan temen ya. Kayak gue nyoba deket ke orang tuh, gue ngerasa kayak didorong jauh ya, ngerti gak lu? Kayak, ini kenapa begini sih? Terus setelah itu, gue ngerasa bahwa ada beberapa orang dari mereka Ya. itu ngerasa ya karena Jakarta itu superior gitu. Kan jadi kan ceritanya kan mereka tahu nih gue di Jakarta gitu. Iya. Terus kayak stereotipnya kan orang Jakarta kan superior kan. Terus jadi kayak gara-gara superior jadi kayak kalau gue mikirnya ya gue nggak tahu bener apa salah. Kalau salah nggak apa-apa, benerin aja. Gue sih mikirnya kayak mereka
itu gate-nya, nih orang superior udah lo gak usah ditemenin, ntar dia jadi nguasain kita segala macam lalalala. Nah makanya gue ngerasa dijauhin. Makanya teman pertama gue anak Jakarta. Tapi itu Juga. dari kelompok-kelompok orang-orang Semarang juga. Orang Semarang. Oh iya. Kalau boleh kita sebutkan namanya. Nggak boleh. Oh, Bahaya. udah semester akhir satunya juga. Hilmi waktu itu. Kan udah mau Iya. lulus. Apa? Hilmi kenapa? Enggak, kalau Hilmi itu gue ingat cerita pertama ketemu Hilmi. Gua. Iya, salah bukan. Itu jadi cerita kita lagi lagi ospek. PMB. Iya, PMB. Iya, thank you. Tugas. Dikasih tugas, suruh minta tanda tangan seangkatan. Bukan, Pak. Iya, Suruh anjing. bikin ini loh, Apa? struktur. Struktur apaan? Iya, TTD juga lah ya. Sama TTD juga lah sama ya. TTD juga. Iya, nah Struktur itu. sama TTD. Nah, gitu. Namanya TTD apaan sih, Ros? Beban ya. Beban komedi nih. Habis itu? Terus ya udah, gue waktu itu gue inget banget gue lagi ngerjain di Burjo. Gue sama temen gue, sama Eros, sama Nabil, sama Pajer. Kalau nggak salah ya, masih Iya, berempat kan? iya. Udah tuh. Oh iya bener, kita konco kental. Udah tuh gue berempat di Burjo. Burjo apa sih namanya? Burjo Bintang ya? Terus udah tuh gue ngerjain tuh di Burjo Rockstar tuh. Gue ngegelar karton ya gitu sama anak-anak kan. Tiba-tiba seorang kawan datang. Siapa tuh? Namanya Iqbal. Iqbal. Panggilannya Kobel, jelek banget ini. Terus dia bangga gitu kayak, aku tuh bukan Kobel pertama di sekolahku. Sejarahnya tuh panjang. Jadi ceritanya gitu. Iqbal mengarahkan kita Iya. ke suatu rumah gitu kan. Ayo ikut aku aja. Ke rumah enggak, belum. Dia bilang, ayo ikut aku aja. Terus gue nanya kan, waktu itu soalnya tuh kalau nggak salah kondisi tuh anak-anak itu beberapa sebanyak orang ada yang lagi ngerjain di suatu tempat, gue nggak tahu di mana tuh namanya, tempat apa namanya sih? Super penyet. Terus udah tuh udah kayak gitu. Ya udah, gue ngikut kan sama Kobel kemana? Kosanku aja, cow. Ada Hilmi. Gue mikir Hilmi siapa nih member baru anjing. Asal nyebut aja. Iya, gue bilang Hilmi sokap anjing. Gue jalan ya kan, jalan berempat. Naik motor sih. Nyampe gue masuk kan. Ya. Gue masuk. Temen gue lagi di ini meja nih kayak gini, gue inget banget nih meja kayak gini. Terus gue diliatin gini. Kan gue takut nih, gue bilang. Jangan lupa sama rokoknya itu. Oh iya. Waktu itu lagi apa sih kreatur ya rokok ya? Iya, rokok terus biasalah di dalam rumah kan sumuk gitu. Oh iya, lepas baju. Iya. Ih sumpah nggak bohong gua. Pakai celana dong. Iya, ya masa kagak celana serem dong. Udah tuh, gue masuk kan dia begini ya. Gue bilang tuh, isi mas, gue kan gitu ya, gue kayak gak enak ya, dia gini. Set dah kan gue bilang, iya anjing gue diplot. Hilmi waktu itu ngomong udah masuk aja gitu, kerjain bareng. Iya. Di situ gue merasa di welcome. Wah, ya. Tadi tuh gue ngeliat kan, gue bilang anjing nih orang duduk gede banget pas diri, kagak. Biasa. Nggak, sumpah gede banget pas duduk tuh kayak gini nih. Ini siapa sih? Hah? Dia. Hilmi. Iya. Terus gue kayak, Kobel bilang, sini aja kerjain. Gue kan kagak enak ya, gue bilang akrab nih tuh ya. siapa nih. Langsung Gue kerjain, gue sambil ngintip gue gini kan. Dia bilang gini. Gue bilang, anjing petantang jagoan nih anjing. Semakin berjalannya waktu, ikutlah satu acara namanya Komweek. Di Komweek ini kebuka sifatnya dia pas Komkap. Wah, anehnya udah mulai muncul Udah. tuh ya. Pokoknya semua kata-kata Jawa yang kasar, kalau lo mau tanya ilmiah. Ada. Tahu deh. Semua tuh. Udah tuh. Tapi pertanyaannya apaan sih? Gue lupa. Itu tadi. Oh, Superior iya benar. enggak. Iya. Terus udah tuh dari situ. Berarti lo di situ udah mulai ngerasa kalau orang Semarang nggak terlalu superior lah. Agak juga. Oh gitu. Lah kan cuma ketemu Cuma Hilmi Hilmi doang. doang. Kalau Kobel kan orang Jogja. Orang Jogja, iya. Gua kalau Kobel orangnya kayak gue mas gitu-gitu dia masih ya udahannya gitu ngobrol. Berarti oknum lah ya. Oknum. Terus lama itu hampir 1 semester kali. Gua berempatan mulu tuh. Cuma ceritanya satu waktu ada. Gue lagi balik bareng sama teman Iya. gue namanya Pajer. Betul. Si Eros ini sama teman gue juga. Siapa? Ada lah pokoknya lah. Iya. Terus ke pom bensin. Sama anak rantau. Terus kita ke pom bensin kan. Gua sama Pajar ngambil duit, cabut. Terus tiba-tiba Eros nyusul dengan beat birunya kan. Iya. Terus gue bilang, lu udah ngisi bensin terus udah. Penumpang lu mana ditinggalin. Pertama kali gue ke rantau ya, karena kan gue kan karena gue di wilayah rantau, otomatis kan gue harus beradaptasi ngomong sama cowok kan pakai aku kamu kan. Jadinya semua cowok tuh rata tuh gue waktu kenalan pakai aku kamu. Kenalan lah gue sama satu orang ini. Dan gue nggak tahu asalnya di mana. Gue ngobrol lah tuh sama dia pakai aku kamu kenalan. Iya. Iya. Udah,
Gue tanya asalnya dari mana, dari Depok. Tahu gitu kan dia pakai logo gue ya. Gue dari awal. Dianya nyaman keterusan pakai kamu satu semester. Iya. Mulai tumbuh ini ya benih-benih cinta ya. Yang Bisa beradaptasi akhirnya nyaman dengan wilayah Semarang gitu. Wilayah Semarang dan orang-orangnya butuh berapa lama tuh sampai akhirnya? gue 2 sih. 2 apa? 2 tahun. Berapa lama ya? Tergantung berapa temen. Apa sih gue ngomong apa sih? Gue lupa gue mau coba apa gara-gara 2 menit tadi. Gue lupa lu dulu deh. Gue cukup lama sih, gue tuh baru bisa ngerasa nyaman tuh semester 3. Lama banget. Serius? Oh iya. Serius? Gue semester 1 udah sih. Semester 1 belum sebenarnya, karena ya sebenarnya semester 1 cuma beberapa ini doang, cuma beberapa orang doang yang nyaman gitu gua. Kayak cuma sebagian seneng nih jadi circle gitu kan. Terus ya buat selebihnya buat keseharian kehidupan di Semarang baru bisa nyaman semester 3 seriusan. Baru bener-bener klop kayak emang orangnya begini gitu. Mungkin karena emang guanya udah damai juga kayak ya udah lah emang orang Tapi begini. kalau sama kotanya Kalau dalam segmen makanan, gua sampai sekarang belum berdamai. Karena ada satu hal yang kurang dari Semarang. Apa itu? Satu dong. Apa itu? Nasi uduk pagi. kurang ya? Gak nemu yang Karena enak. lu belum explore. Banyak sebenarnya. Ngerti. Itu permasalahan di Tembalang tuh nasi uduk kagak ada yang jos. Pagi, kalau malam ya oke lah penyetan. Cuma kalau udah kalau pagi-pagi bingung makan apaan kan. Tapi kalau Kagak sama nemu. orang-orangnya 3 semester. Kalau sama orang-orang Semarang nih, sekota nih. Iya, betul. Karena itu lama sebenarnya gara-gara jalan. Gara-gara jalan. Iya, jadi di jalan tuh gua nggak terbiasa sama driver Semarang Oh. dan daerah-daerah lainnya. Emang kenapa driver Semarang? Beda aja caranya. Gitu. Caranya ngemudi beda. Dia bisa belok kiri langsung kiri dia. Gerusuk-gerusuk ya? Hah? Nggak gerusuk-gerusuk. Apaan? Cuma nggak nengok lawan arah aja kadang. Oh. Gue bingung. Oknum ya. Oknum. Baik aja ya. Alhamdulillah. Ilmi baik-baik aja. Keren dia. Tapi kenapa Mi? Kenapa lebih milih di luar Semarang Mi, daripada di Semarang sendiri? Tuntutan ortu sih. Karena Jadi, pesantren ya? Iya. Emang pesantren di Semarang ada yang bagus apa? nggak ada sih, kayak kalau cuman pesantren di Semarang tuh kayak deket gitu. Oh, Kayak pengen jauh ngelatih mental. Oh iya, gue sekali Ngelatih mental apa lu diusir? Mental. Kenapa muka lu sedih sih? Hah? Pengen jauh dari orang tua sebenarnya. Iya, lu pengen nakal kan ngaku lu. Tahu, lu nakal SMG kan? Tapi yang akhirnya lo mutusin buat kuliah di Semarang apa karena emang ngejernya Undip, apa pengen jauh dari orang tua? Kan di Jakarta juga ada yang bagus kan, apa kayak Kenapa di Undip? UI terus Keterimanya di Unwahas. Undip. Apa? Keterima jadi Undip. Aku terimanya di Undip. Kalau gue emang pengen rantau sih dari dulu. Pengen Alasannya kenapa pengen nyoba hidup sendiri aja. Pengen hidup lebih bebas. Maksudnya bebasnya tuh pengen tahu lah kalau ngurusin hidup dengan keputusan sendiri tuh gimana. Ternyata udah jawab belum? sama aja. Biasa aja ya. Nggak ada yang terlalu menarik ya dari kehidupan rantau ini. Biasa ya sebenarnya. Selama ada uang saku mah sama aja, diurusin juga. Jadi sebenarnya biasa aja sih. Tapi lebih merasa bebas nggak sih? Bebas mah pasti sih. Pasti. Pergaulan mah bebas mah pasti sih. Oh, pergaulan lu bebas banget deh. Sebebas apaan sih? Sabep. Parah. Itu juga doang. Ini enggak sih pernah ngerasa homesick nggak sih? Ih. Kayak pertama kali jadi anak. Ada era 9. Pernah. Harus Pasti kita nih, soalnya. pasti tahun 1, tahun 2 ya. Tahun Apaan? Satu apaan? Masehi anjing. semester 1, semester 2. Semester 1, semester 2. Oh, berarti selama setahun tuh masih sering homesick ya? Iya, masih. Apa kalau lo homesick akhirnya lo memutuskan gue pengen balik ya, apa ya udah meratapi kehomesickan lo itu? Lebih seru meratapi sih. Lebih seru Makan meratapi kopi ya? nggak? Hah? Kok jadi kopi? Sponsor. Soalnya gue pernah homesick terus gue pulang. Iya. Pas nyampe rumah malah Kosik. gue malah gue rantau sick ya. Rantau sih kangen sama kehidupan rantau ya. Oh iya. Lu gimana? Gua. Iya. Gua pertama kali sampai sini langsung homesick anjing. Oh iya. Jadi tuh ceritanya enggak sebenarnya enggak pertama kali sampai sini sih. Pokoknya kan gue selang seminggu atau 2 minggu sebelum masuk gue udah di sini. Karena kan gue buru-buru nyari kosan kan, takut nggak dapet kan. Itu pun sebenarnya hitungannya udah mepet. Karena kosannya udah banyak yang udah ketempatin. Terus juga harganya masih yang mahal-mahal gitu kan.
Udah akhirnya nemu tuh satu kosan tuh. Udah nemu kosan, gua ngekos. Udah ngekos, terus kan itu kan jadi kondisi gue dianterin abang gue dulu kan. Terus habis itu ditinggal sehari kemudian gitu. Udah tuh gua biasa kan jalan-jalan segala macem. Gua kayak, ih anjing makanan Semarang murah-murah gitu-gitu kan. Hari pertama PMB mulai tuh. Jatuh sakit gue langsung. Demam 3 hari. Karena? Homesick. Oh, karena homesick sampai demam ya? Demam. Bisa ya? Bisa. Serius, gue sakit parah. Ya? Iya. Oh, Iya. benar-benar sick ya. Kan pas waktu hari PMB kedua gue telat. Gue baru berangkat jam berapa sih itu? Gue jam 12-an ya baru sampai. 13. 12 malam. Maksud gue. Udah kelar PMB gue baru datang. Lu mas enggak ada nih gitu. Enggak seriusan jam 12 jam 1-an gue baru datang. Enggak, sorry enggak sampai jam 12. Jam 11-an. Oh iya. Itu gue langsung gue bangun gue ngechat cutting kan, gue bilang bang bang kan kak saya telat, kak saya sakit gitu, saya sakit, boleh izin telat gak datangnya? Boleh. Ya udah datang aja gitu. Ya udah gue datang terus kebetulan udah lagi pada bikin kelompok semua, sisa satu kelompok ada yang kosong. Gue masuk situ dah, ketemu Eros. Oh, baru ketemu dari situ. Enggak sebenarnya Ketemu pertama kali. iya pertama gue langsung ketemu gue. Kenapa lu nggak ada keinginan sama sekali buat ngerantau gitu? Kalau gue emang karena abang gue lulusan Undip juga ya. Jadi dari kecil mindset gue kuliah ya di Undip doang. Jadi nggak ada kayak kepikiran. Masa sih? Iya. Seriusan lu? Nggak ada kepikiran. Penasaran. Gue sebenarnya pengen di sedikit Harvard ya kan. Waduh. Gue dapet undangan. Undangan apaan? Undangan di pernikahan. Nggak. Iya. Gue cuma pengen Undip doang. Nggak ada kepikiran buat nyoba univ lain. Undip mau lu nggak? Mau keterima gue. Oh, Iya kan. keren. Lo gimana? Jadi Asyam pengen rantau lagi sih untuk kuliah, cuman kayak Oh, karena lu 6 tahun udah rantau kan? ya SMP. 6 tahun rantau terus kayak gak direstuin buat kuliah di luar Semarang. Gak direstuin, bahasanya gak direstuin. Terus ya akhirnya ya udah terpaksa Undip. Terpaksa berarti. Terpaksa tuh. Seolah-olah kayak Seolah-olah kayak paling menderita lu. Tapi emang ada kepikiran main di univ lain gitu? Ya di Brawijaya Malang. Kenapa tuh pengen masuk Brawijaya? Hah? Kenapa pengen masuk Brawijaya? Bagus ya logonya ya? Tahu nih Raja Brawijaya Rajanya siapa? rajanya siapa? Kok 2 kali? Gimana sih? Iya, jadi kalau di kuliah di Universitas Brawijaya tuh bisa ketemu Raja Brawijaya. Oh gitu? Mitosnya gitu? Nggak mitos sih, Apa? Citos? Doritos. Ini merek semua dari tadi disebutin ya. Udah boleh sebenarnya. Gak apa-apa. Tapi emang lo dari awal targetnya yang Undip berarti ya? Kagak. Enggak ada? Apa? Pengennya apa? Bukan gak ada sih, ada Apa Undip. tapi? Sebenarnya targetnya pertama Universitas Kuning, gue UKA gue. UKA. UKA Horor. UKA Depok. UKD. Depok. Ya. Universitas Kuning Depok. Gak dapet. Nggak dapat. Iya. Bodoh ya. Iya. Enggak, padahal sebenarnya pas tryout gue udah pede anjing. Iya. Gue bilang, iya anjing nilai gue nyampe nih. Lumayan, nyampe bisa nih, nih. masuk nih yang gue mau nih. Terus. Iya, abis tryout, gue tidur. Gue mimpi gue masuk UI, wah keren banget anjing. Gue sebut UI sih. Gak apa. Ya, nggak apa-apa. Terus Udah tuh gue mimpi, gue SBM. keterima tuh mimpinya. Hah? Iya. Iya, Terus akhirnya realita, gue SBM tuh. Nah, Agak terima. nggak terima. Enggak. Dapetnya Undip. Sedih nggak tuh? Agak, karena sebenarnya gimana ya? Sebenarnya pro kon sih, karena gua seneng karena gue bisa ngerantau. Otomatis gue bebas gitu kan. Terus kedua, kenapa nggak nyesel karena jurusannya sama. Oh, lo emang ngincernya Ilkom. Iya, gue sama-sama pengen Ilkom. Kalau bagus Ilkom UI ya. Bagusan kapur sebenarnya. Bagusan apa? Bagus kapur. Yang logonya gajah itu. Iya. Kalau bagus kapi kan main bola. Bener. Kalau Bagus Rudianto Siapa ya? tetangga gua. Bagus Rudianto. Bohong. Oh gitu. Gitu. Cuma konsepnya ya gue sebel aja, target gue nggak kecapai, masuk UKD. Cuma ya sebenarnya fine aja sih, karena di Undip Ilkomnya bagus-bagus aja sih menurut gue ya. Tapi lu udah merasa nyaman dengan Ilkomnya Undip gitu loh. Nyaman Ya? Nyaman. Karena teman-temannya aneh. Iya sih. Hilmi contohnya. Iya sih. Ini lu gak bakal bisa menemuin di UKD anjing. Iya sih. Iya. Gue juga gak kebayang kalau misalnya
kalau misalnya masuk jurusan lain gitu ya, mungkin nggak bakal se happy ini sih gue. Happy ending. Happy ending. Iya, sebenarnya kalau ke universitas kayak universitas lain gue nggak bisa nemuin teman-teman aneh gitu kayak Hilmi gitu misalnya. Gue nanya teman gue kan, temen lu ada namanya Hilmi nggak ada. Temen lu temen gue. Hah? Temen lu temen gue. Iya. Itu si Tara. Masa kita tahu. Saudaranya Tira. Saudaranya Tira, kembarannya yang kemarin kesini. Oh, sepupunya T-Rex. Udah nggak jelas, udah aneh banget. Iya. Tapi love life-nya gimana? Love life nih, gue penasaran nih. Apakah lu pernah tiba-tiba muncul benih-benih rasa dengan warga lokal? Apakah pernah atau tidak? Pernah? Pernah. Kalau lu? Pernah? Bahkan sekarang ya? Betul. Kalau lu sama orang luar? Pernah. Pernah? Pernah. Tapi asik ya? Ngerantau ya? Hah? Ngerantau asik ya? Lu masih sampai sekarang masih homesick apa enggak? Kira-kira? Hah? Sampai sekarang masih sering homesick apa enggak? Sulit nih. Ini mikir keras. Gimana? Terakhir gue homesick Covid anjing. Terakhir kali lu homesick, lu kena Covid? Iya. Ini apa? Masih enggak? Apa enggak? Apa? Enggak sih kalau gue. Udah enggak? Soalnya juga kayaknya orang tua gue nggak se-welcome dulu lagi. Diusir ya? Gitu ya? Pas dateng kayak, oh lu pulang ya. Welcome home Iya, lah. pas gue balik ke Semarang, oh lu balik ya udah. Udah gitu Nggak ada doang. kayak dulu ya kayak. Iya. Wah, anakku pulang. Gitu. Enggak ya. Udah enggak dinanti. Enggak, emang lu pernah disambut kayak gitu? Demi apa sih? Lu enggak pernah? Enggak. Lu nggak pernah? Ya inilah broken home itu. Kagak serius, gua nggak pernah yang kayak welcome back bro kayak gitu, nggak pernah gua. Kayak balik gitu. Pasti pertanyaan gua sampai rumah itu basic. Apa? Tadi balik naik apa? Kan yang kayak beliin tiket yang dia. Kan mak gua beli, dia tahu ya gua beli. Iya. Basa-basi orang tua ya. Tadi pulang naik apa? Ya naik kereta kan, tadi beli tiket kereta. Ya kali naik pesawat tiba-tiba dia apaan sih? Ya bisa jadi kan. Aneh banget. Enggak, maksud gue dari kereta kenapa tiba jadi pesawat, kan dia membiayai gitu. Udah, gue masuk. Sana dek, bersih-bersih. Ada tempe di meja. Waduh, tempe. Udah, gue nggak disambut apa-apaan. Kalau sudah bersih-bersih ya. Iya. Rasanya pengen balik gitu. Iya, anjing. Udahlah, aku paling diajak, nggak suka di sini. Yang kayak mau makan apa dek? Enggak, Baru sumpah pulang enggak. nih, diturutin Serius gitu enggak? apa gitu. Kagak. Udah bukan waktunya sih. Iya maksudnya kayak waktu dulu loh. Kagak, nggak pernah. Kalau dulu kan mungkin yang Naranto mungkin ngerasain itu. Gue kagak. Mungkin. Tapi waktu pertama kali berpisah tuh, kan lu diantar kan pasti. Iya. Waktu pertama nyampe Semarang kan diantar sama keluarga gitu enggak? Enggak. Sama Abang gue doang. Itu kayak ada nangis-nangisan sedih-sedihan gitu Kagak. enggak? Sedih sih. Oh iya lu sedih. Iya karena waktu gua ke Semarang gua diantar juga Keluarga. keluarga. Menenem, buyut, ya kalau ngomongin awal-awal gua kesini pasti diantar, dan justru yang bikin ngenanya tuh ya Iya, karena karena langsung lihat ya. pas orang tua gua pulang balik lagi itu sama Dia- Pak Adi. Dia pas pas pulang dia ngomong balik lagi. Balik internal dibawa terus. Enggak, tapi lu waktu Tapi gue pernah. perpisahan kan tapi juga Enggak, beda. Apa? Homesick itu gue bukan sorry. Gue itu kangen rumah. Ya homesick sih bener sih. Iya. Sedih pernah. Musik media. Pas tuh, Lanjut pas apa? Pas. mantap. Pas semester 2. Heeh. Abis gue balik ke Jakarta, gue balik ke sini. Iya. Sedih banget anjing. Asli. Gak tau kenapa, rasanya beda aja. Mungkin karena lama kali waktu. Enggak, karena waktu gue tuh inget waktu semester itu pas gue pengen balik ke Semarang, gue naik Gojek. Naik ke Semarang, naik Gojek. Dari Jakarta. Iya. Mahal ya. Anjing. Abang sampai Semarang jadi Gojek anjing. Oh iya. Jadi motor ya. Gini nih. Iya. Kirain jadi Grab terus Shopee. Tokopedia lah. Enggak, seriusan, tapi gua naik Gojek tuh dari rumah ke stasiun kan. Terus kan ibu gua bangun, biasa kan repot kan, mama kan repot ya. Biasa ya. Gojek? Hah? Iya, yang lamar jadi Gojek. Mas gimana caranya gitu? Terus sulit tuh. Mau gue jadi Gojek ya salah. Kagak. Salah.
Sorry. Enggak, serius. Terus kan Gojeknya datang kan. Gue pamitan, gue salim kan. Assalamualaikum, cabut. Mamang. Udah tuh gue cabut sama gue, cabut sama bokap gue. Gue kan anak tidak sopan ya. Cabut, Assalamualaikum gitu kan. Padahal mau cabut perpisahan dia mau balik ke kosan Iya. ya. Cuma di saat itu gue nggak ngerti kenapa ibu gue matanya berkaca-kaca. Oh, bombay gue gini kan, gue anjing sakit banget gitu. Gue serius nggak bohong gue, kayak gitu gue. Ini coba abang Gojek. Ayo Mas. Sok. Enggak mas. Monggo, mari. Bareng-bareng kan. Ya, diminum. Ya. Sok. Ini siapa dah? Warga lokal. Oh iya. Gojek mas. Monggo Mas. Aneh banget. Udah tuh mata ibu gue berkaca-kaca, gue sedih gue seriusan. Gue masuk kereta, gue pakai headset, gue gini gue belum seminas ini waktu itu, gue gini. Nangis gue di kereta. Oh iya. Serius nggak bohong. Kayak video klip gitu. Iya nggak, tapi seriusan nangis. Kira migrain lu gini-gini. Kurang. Pertanyaan terakhir nih ya. Iya, terakhir aja. Apa yang menurut lu kayak wah ini beda banget nih sama orang Semarang dari anak rantau? Sampai bilang orangnya gue gebuk lu kepala lu ya. Namanya. Gebuk sekali ya. Gebuk sekali ya. Enggak, Adam tuh diem kesel juga lu. Motornya Gebuk lagi ya. Enggak sih. Beda sih, beda orang tua, beda apa? Terusin. Belum lu gua angkat, gua lempar belakang. Ya, salah kayak gaya hidup beda sih. Oh iya. Kadang kayak gaya hidup mereka kadang kayak bikin kita shock sih jujur. Gaya berenang sama enggak? Hah? Gaya berenang sama? Gaya berenang? Shock dia. Shock. Kalau gue, iya sih. Gaya hidup, ya kebudayaannya sih beda. Yang kayak gue bilang tadi, shock sama gaya hidup mungkin apa ya? Yang kayak tadi cewek ngerokok segala macem. Terus sifatnya juga kata gue agak berbeda sih. Ya. Iya, bercandaannya. Bercandaannya ya berbeda. Terkadang tuh emang kayak ada berapa yang kayak kaget nih sampai kayak gitu loh bercandaannya. Kalau Jawa kan lebih ke halus gitu ya bercandanya. Iya sih. Iya. Kalau lo? Sama sih. Budaya juga. Yang gua kagetin misalkan kayak ada satu ya kayak bercandaan gitu yang kalau menurut orang Jakarta kayaknya biasa aja gitu, tapi kok di sini kayak wah kasar banget nih gitu. Iya. Kelewatan lu gitu. Terus sih sama lah ya kurang lebih kita. Iya, sama sih ternyata ya. Terus lo? Tapi menurut gue yang beda banyak sih. Terutama sebenarnya ini positif dulu ya. Kalau menurut gue ini positif nih. Tata ruang kota. Itu positif tuh. Soalnya Semarang tata ruang kotanya bagus, serius dah. Jalan kemana ya lurus tuh. Gue malah ngerasa kayak kurang banget gitu. Serius. Kalau gitu ya? soalnya kalau di Jakarta tuh lu belok sekali, nyasar lu, nyampe daerah lain. Iya. Kalau di Semarang lu belok masih bisa nyampe ke daerah yang lu pengen gitu. Misalnya pengen Tugu Muda gitu. Terus lu lewat Karyadi lurus terus, lewat William Booth. Terus tiba-tiba lu belok kiri. Bisa-bisa aja sebenarnya nyampe Tugu Muda. Cuma kalau Jakarta beda-beda. Ntar belok. Enggak, soalnya misalnya belok kanan nih. Ntar jalan tiba-tiba cabang jadi Y gitu. Nanya tuh dia, Y, G. Why? Iya. Gak. Terus udah tuh, itu satu. Terus budaya menurut gue sih ini orangnya enak sih, karena mungkin nggak tahu, mungkin mostly Jawa emang kayak gitu, emang kayak Welcome. orangnya welcome, orang yang kayak gimana ya, orangnya baik-baik banget anjing. Kalau ngomong orang di tukang parkirnya lah segampang tukang parkir gitu, yang kayak apa ya, yang kayak matur suwun sangat lo mas gitu loh, yang kayak makasih banget, padahal gue ngasih 2.000 doang gitu. Gue kan gak enak ya jadinya, gue terenyuh gue. Terus lu tambahin gak tuh? Iya. Terakhir, kita mestinya diluitit aja sih sama masing-masing budaya, dan emang ya saling menghargai aja sebenarnya. Kalau lo mau hidup tenang di daerah orang atau di daerah lo sendiri ya, terus daerah lo sendiri kedatangan orang gitu, saling menghargai satu sama lain, saling ngertiin lah. Kalau emang lo udah deket banget, lo bercanda kayak gimana pun juga bodo amat juga kan. Harus beradaptasi ya? Harus beradaptasi, adaptasi lo harus pas, dan lo harus tahu diri juga. Jangan kayak lo memaksakan kehendak buat masukin budaya daerah lo ke daerah orang lain gitu, jangan. Cuma ya saling nerima perspektif satu sama lain, terus budaya satu sama lain gitu aja sih kalau dari gue.
Iya. Penutup yang bagus ya. Bagus Ya, banget. akhirnya parah. ada yang berisi Ada gitu. daging tuh akhirnya tuh. Keren. Kayak video cuma 15 detik. Kayak AdSense. Silakan ya. Aaron. Reels aja kali. Iya. Terus Ya sama kayak Wimala gua. ya, Harus. idem deh. Harus Karena- saling menerima. Oke, sekian konten dari kami. Iya. Eh, Gelap ya. Jangan lupa share, komen dan subscribe. Like enggak? Like juga. Lupa. Ya udah itu aja. Yang lain udah closingan. Dilmi closingan pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa. Ayo. Bilang ini jangan lupa nonton After Break karena di selanjutnya ada konten-konten yang seru banget. Ya, ojo lali nonton Bisa kencangan dikit gak? YouTube After Break. Karena margane bar kuwi ana konten-konten sing bakal seru. Yoi. Des, tonton terus. Jangan lupa mandi. Oke. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Thank you. After Break. After Break kapan ya? Mundur diri apa sih? Break. Oh, mundur diri bahasa Inggris apa? Break up. After Break. Break up. Assalamualaikum.